Baiklah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas untuk SPT badan pada lampiran 3, ya. Selanjutnya kita akan membahas ya untuk lampiran 2-nya, ya. Silakan klik di lampiran 2. Di sini untuk SPT lampiran 2 berupa perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, ya. Dan di sini kita isi ya tahun pajaknya yaitu 2018, ya. Kemudian nomor NPWP-nya yaitu 09, ya. Kemudian 254, kemudian 294 3407 000. Kemudian nama wajib pajaknya diisi yaitu PT Maju, ya. Maju Jaya, ya. Kemudian periode pembukuannya di sini yaitu dari bulan Januari 2018 sampai bulan Desember 2018, ya. Kemudian kita isi pada bagian pembeliannya, ya. Bagian pembeliannya di sini yaitu sebesar 93, ya, 93.532.000.000, ya. Kemudian 93.532 juta, ya. Kemudian kita beralih ke kolom keempat, ya. Ada gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, dan THR, ya. Dan untuk memasukkan data di sini kita akan pindah ke tabel rekonsiliasi, ya. Caranya itu adalah kita klik 1771 lampiran 2 di sini, kita pindahkan, klik kanan, move or copy, kita pindahkan ke tabel rekonsiliasi fiskal. Namun yang diklik adalah lembar kerja penyusutannya. Silakan diklik, klik sekali ya, lembar kerja penyusutannya, lalu klik OK. Kita sudah dekat dengan tabel rekonsiliasi fiskal. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah pengisian pada komersialnya menurut akuntansinya, ya. Pertama ada gaji, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya, ya. Jadi acuan yang kita gunakan di sini adalah biaya gaji bagian penjualan ditambah dengan bagian gaji bagian administrasi dan umumnya, ya. Sehingga sama dengan kita pindah ke rekonsiliasi fiskalnya, kita lihat biaya gaji, ya, bagian penjualan itu adalah sebesar 2.951.900.000 ditambah dengan biaya gaji bagian administrasi dan umum, ya, yaitu sebesar 2.551.900.000. Enter, ya. Hasilnya 5.503.800.000. Selanjutnya ada biaya transportasi, ya. Jadi biaya transportasi yang kita gunakan di sini adalah biaya perjalanan dinas secara akuntansi, ya, atau komersial juga bisa, ya. Dan sehingga di sini kita hubungkan, ya. Pindah ke rekonsiliasi fiskal, kita lihat perjalanan dinasnya berapa? Sebesar 253.465.000. Kemudian ada biaya penyusutan dan amortisasi. Kita gunakan biaya penyusutan secara komersial atau secara akuntansi, ya. Sama dengan kita cari biaya penyusutannya di tabel rekonsiliasi. Kita lihat di bagian penyusutan itu
biayanya secara akuntansi adalah 981 juta. Enter. Ya. Kemudian ada biaya sewa. Jadi biaya sewa di sini secara akuntansi kita masukkan biaya sewa kantor, ya. Ditambah rekonsiliasi sama dengan kita lihat biaya sewa kantornya berapa. Biaya sewa kantornya di sini adalah 300 juta, ya. Enter. Kemudian untuk biaya bunga pinjamannya kosong, ya. Selanjutnya biaya sehubungan dengan jasa kosong juga. Selanjutnya dengan biaya piutang tak tertagih, ya. Nah, di sini menurut akuntansi atau komersial itu kita fokuskan di biaya kerugian piutang. Nah, sama dengan kemudian kita cari biaya kerugian piutangnya berapa, ya. Jadi biaya kerugian piutangnya di sini adalah sebesar 105.654.000, ya. Enter. Selanjutnya ada biaya royalti, ya. Jadi menurut komersial juga sama, ya. Atau secara akuntansi kita cari sama dengan di tabel rekonsiliasinya kita cari royaltinya, ya, yaitu sebesar 237.465.000, ya. Enter. Kemudian ada biaya pemasaran atau promosi, ya. Jadi kita cari bagian akuntansinya, ya, kolom bagian akuntansi. Untuk biaya promosi itu adalah sebesar 397.285.000. Enter. Kemudian untuk biaya lainnya adalah biaya yang belum dimasukkan, ya, atau yang belum dimasukkan. Yang pertama kita analisa, ya. Untuk gaji di sini kita sudah inputkan, ya. Untuk gaji sudah. Kemudian apa lagi? Perjalanan dinas sudah juga. Selanjutnya ada biaya penyusutan, ya. Penyusutannya di bawah sudah kita inputkan. Kemudian kita lihat lagi biaya sewa kantor, ya. Biaya sewa kantornya juga sudah kita inputkan. Kita tandai yang sudah, ya. Selanjutnya ada biaya kerugian piutang. Nah, kerugian piutangnya di sini kita isi di sini, ya. Ini sudah kita inputkan juga. Selanjutnya ada biaya royalti, ya. Kita juga tandai bahwa ini sudah terinput juga, ya. Selanjutnya ada biaya promosi juga sudah terinput, ya. Nah, itu, ya. Jadi yang belum terinput adalah penjualan, ya. Maaf, ya, bukan penjualan. Yang kita fokuskan cuma beban saja, yaitu yang belum diinputkan ya adalah biaya representasi dan biaya perjamuan, ya, biaya lain-lain, ya. Alat tulis, PBB, PPh pasal 25, biaya listrik, ya, dan telepon dan biaya lain-lain. Dan sekarang kita inputkan, ya. Nah, di sini ada biaya lainnya. Berarti sama dengan yang pertama kita inputkan adalah biaya representasi, yaitu sebesar 165.798.000 ditambah dengan biaya perjamuan sebesar 92.132.000 ditambah dengan biaya lain-lain bagian pemasaran yaitu sebesar 745 juta, kemudian ditambah lagi alat tulis dan biaya kantor yaitu sebesar 93.958.000, ya. Kemudian ditambah lagi PBB dan biaya materai sebesar 153.726.000. Selanjutnya ditambah lagi PPh pasal 25 yaitu sebesar 180 juta, ya. Selanjutnya ditambah lagi biaya listrik dan telepon yaitu sebesar 96.825.000. Kemudian ditambah lagi dengan biaya lain-lain 793.873.000, ya. Enter. Hasilnya 2.321.312.000, ya. Selanjutnya persediaan awal, ya. Persediaan awalnya bisa dilihat di data kasusnya, ya. Untuk persediaan awal itu adalah sebesar 6.742.395.000. Kemudian dilanjutkan dengan persediaan akhir, ya. Kita isi min untuk persediaan akhir yaitu sebesar 2.345.121.000. Kemudian kita
jumlahkan dari masing-masingnya, yaitu harga pokok penjualan di sini ya, kita jumlahkan sama dengan SUM ya. Kurung buka, kita blok dari pembelian barang sampai pada persediaan akhir ya, enter. Hasilnya 97.929.274.000 dicocokkan. Apakah sudah sama? Jika sudah sama berarti sudah benar ya. Selanjutnya kita isi bagian bebannya ya. Bebannya di sini kita blok ya. Nanti yang kosong-kosong dinolkan ya. Ini 0, ini 0 juga ya. Kemudian ini kita totalkan sum ya. Kemudian kita blok dari ini ya, dari yang kosong ini sampai, jadi yang diblok itu adalah kolom biaya usaha lainnya ya. Nah, diblok sampai terakhir ya. Kemudian enter. Hasilnya 10.099.981.000. Silahkan dicocokkan di bagian total biaya usaha ya. Nah, di sini sudah Bapak lampirkan ya. 10.099.981.000. Berarti sudah benar ya. Selanjutnya kita isi bagian jumlahnya ya. Jumlahnya di sini tinggal kita sama dengan, kemudian kita klik bagian harga pokoknya ya, yaitu sebesar 93 miliar ya, 532 juta ya, enter. Kemudian juga sama ya, kita tinggal pindahkan saja ya, pindahkan 5 miliar ya untuk gaji ini, 5.503.800.000 ya. Jadi kita pindahkan hanya sampai pada ini ya, penghitungan biaya lain-lain ya. Tinggal kita drag aja ke bawah dan nih ya, tinggal di drag sampai biaya lain-lain saja ya. Kemudian untuk bagian ini ya, untuk persediaan kita sama dengan ya, kemudian diklik bagian hasilnya yaitu 6.742.395.000 ya, enter. Kemudian ini juga ya, di bagian kolom harga HPP-nya ya. Kemudian baru kita jumlahkan bagian penjumlahannya di sini berapa ya, dari beban plus pembelian ya, persediaan akhir gitu ya. Jadi total keseluruhannya itu adalah sebesar, kita gunakan rumus function sum ya, sama dengan SUM kurung buka ya, kita blok dari 93.532.000 sampai pada ini ya, min 2.345.121.000. Jika sudah, tekan enter. Hasilnya adalah 108.029.255.000 ya. Nah, itu ya untuk pembahasan dari SPT badan ya, untuk lampiran 2-nya ya. Untuk lampiran berikutnya, ini kita pindahkan dulu ya, lupa tadi ya, dipindahkan ke tempat semula ya. Caranya klik kanan, move or copy ya, kemudian kita klik 1771 ya, kita klik SPT 1771 lampiran satunya ya, jika sudah oke. Nah, itu ya untuk pembahasannya. Di sini sudah kembali dia ke tempat semula, tinggal kita bahas ke lampiran berikutnya ya, yaitu lampiran 1771 lampiran satunya ya. Untuk pembahasannya kita akan bahas setelah sesi berikut ini. Terima kasih.